Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh karyawan Bank Muamalat, seluruh nasabah Bank Muamalat yang semoga Allah rahmati, semoga Allah kuatkan dalam setiap langkah kebaikannya. Yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan penghormatan kita sebagai sesama muslim. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena walaupun ujian ini getir, tetapi getirnya ujian yang kita dapatkan tidak sebanding dengan manisnya kenikmatan yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Karena orang yang beriman, salah satu identitas mereka adalah tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang memperlihatkan bagaimana Nabi itu selalu bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan. Kalau beliau mendapati keadaan yang menyenangkan, maka beliau mengucapkan dzikirnya, Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, dalam segala nikmat yang Allah berikan sempurna amal sholih. Tetapi ketika Nabi mendapati keadaan yang tidak menyenangkan, maka beliau pun tetap mengucapkan tahmid. Beliau tetap mengatakan Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Karena Nabi tahu betul bahwasanya ujian sepahit apapun tidak akan pernah mengalahkan manisnya kenikmatan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, terutama di antara perkara yang menjadikan kita memantaskan diri untuk bersyukur kepada Allah, yaitu adalah ketika kita telah dipilih hatinya, dibimbing jiwanya untuk terus datang pada majelis ilmu supaya mengingatkan hati kita yang lalai. Karena sesungguhnya fungsinya ilmu itu dua, sebagaimana air hujan, yaitu membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Dan ketika Rasulullah SAW menyerupakan ilmu sebagaimana air hujan, berarti siapapun di antara kita, tak terkecuali saya, kalau kita diberikan oleh Allah satu bimbingan untuk mendatangi majelis ilmu, berarti Allah ingin menghidupkan yang mati pada hati kita, dan Allah ingin membasahi apa yang kering pada jiwa kita. Nah, inilah yang menjadikan kita senantiasa bersyukur kepadanya atas seluruh apa yang Allah berikan pada kehidupan kita. Walaupun tentunya sering sekali kita masih membalas setiap kenikmatan dengan kemaksiatan, tetapi Allah ternyata lebih besar rahmatnya daripada adabnya kepada kehidupan setiap makhluknya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepada Allah, kita menggantungkan harapan kita kepada Allah, kita mengharapkan rahmatnya, dan bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh keluarga Bank Muamalat yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramian umat. Tentunya kita paham bahwasanya beberapa bulan yang terakhir ini kita melewati masa-masa yang cukup berat. Satu pandemi yang Allah turunkan pada kehidupan manusia dari timur sampai barat, dari utara sampai ke selatan. Satu perkara yang sejatinya pada tahun lalu kita tidak pernah membayangkan akan terjadi dan menimpa pada kehidupan kita. Tapi begitulah kehidupan. Selalu ada misteri di masa mendatang yang tidak pernah kita ketahui untuk menunjukkan betapa lemahnya kita. Dan Allah lah yang paling tahu setiap kejadian yang berlaku pada kehidupan manusia. Ketika kita mendapati bahwasanya Allah menurunkan pandemi ini, tentunya yang penting untuk kita lakukan dan yang penting untuk kita mengerti adalah bagaimana kita tetap dalam kondisi menjaga pola pikir kita supaya pola pikir kita ini positif. Karena menghadapi COVID-19 ini tidak hanya dibutuhkan imun dalam tubuh kita yang diasup dari makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Tapi termasuk di antara perkara yang kita harus lakukan itu adalah bagaimana menjaga pola pikir kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang sehat itu bukan hanya tergantung kepada pola makan. Tapi termasuk salah satunya adalah menjaga pola pikir kita yang positif. Ketika kita menghadapi episode kehidupan yang terkadang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Supaya ketika pola pikir kita positif, maka itulah yang akan menghasilkan imun untuk meningkatkan daya tubuh kita, terutama ketika menghadapi COVID-19. Nah, inilah yang menjadikan kita mengerti betul sesungguhnya imun yang dibutuhkan oleh tubuh bukan hanya datang dari makanan bergizi, tetapi sesungguhnya imun yang dibutuhkan oleh tubuh tergantung pula kepada pola pikir kita yang baik dan pola pikir kita yang positif. Dan bagaimana menjadikan pola pikir kita yang positif ketika kita menghadapi episode yang pahit,
Itulah sejatinya kita harus kembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya penjelasan Allah dan Rasul-Nya yang tertuang di dalam kitabullah dan sunnah, salah satu di antara tujuannya adalah bagaimana melapangkan hati kita dan melapangkan jiwa kita. Supaya kelapangan hati itu merupakan salah satu sebab bagaimana pola pikir kita menjadi positif. Makanya kita mendapati apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir itu berkata, pada awal surat Al-Insyirah ayat yang pertama beliau mengatakan, Allah itu kalau ridho kepada manusia, Allah itu tidak selalu harus memberikan kepada manusia itu harta. Allah itu kalau senang kepada manusia itu tidak selalu Allah itu memberikan kepadanya jabatan dan pangkat yang tinggi. Tapi kalau Allah itu ridho kepada satu hamba, satu keluarga, maka yang Allah lakukan kepada hamba itu dan keluarga itu adalah Allah melapangkan hatinya dan dadanya. Karena kelapangan hati dan dada itu menjadi sebab terbesar kebahagiaan pada kehidupan seorang manusia. Makanya kita menjumpai pada ayat yang pertama surat Al-Insyirah, Allah begitu indah berfirman pada kalamnya yang tak bisa kita bandingkan dengan apapun. Allah berfirman, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Nah, disitulah kita akhirnya menjumpai kata Imam Ibnu Katsir. Allah itu kalau sudah senang melapangkan hati dan melapangkan dada seseorang lebih besar daripada problematika dan ujian yang dirasakan dan dia dapatkan, sehingga ketika hatinya dilapangkan oleh Allah, dadanya dilapangkan oleh Allah, maka ujian itu tidak akan pernah merenggut senyuman pada wajahnya, tidak akan pernah merenggut keridhaan pada hatinya ketika hatinya dan jiwanya telah dilapangkan oleh Allah. Dan kelapangan hati dan kelapangan dada itu merupakan sebab terbesar bagaimana menjaga pola pikir kita tetap positif ketika kita dalam tingkat ridho kita kepada apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Makanya sampai para ulama mengatakan kepada kita, sesungguhnya hati manusia itu ketika menghadapi problematika dan masalah pada kehidupan itu dua. Ada yang pertama, orang yang hatinya dan jiwanya lebih kecil daripada ujian dan problematika yang hadir dalam hidupnya. Kalau ada manusia yang semacam ini ketika hatinya dan jiwanya lebih kecil daripada ujian yang Allah berikan pada hidupnya dan problematika yang hadir dalam teras kehidupannya, maka inilah yang akan menjadikan manusia itu memiliki alasan untuk frustasi dan depresi. Makanya sering kita jumpai, sering kita lihat ada orang yang viral, terkenal, tetapi hatinya sempit. Bahkan hanya untuk tidur pun dia menenggak minuman ataupun obat-obat yang terlarang. Karena apa? Mungkin hatinya, mungkin dunianya lapang, tetapi hatinya ternyata lebih kecil daripada problematika. Sampai hanya untuk tidur pun dia harus membeli dengan harga yang mahal, karena kelapangan hatinya dia tidak dapatkan. Ada pula yang hanya karena jatuh cinta dan patah hati, kemudian dia bisa mati bunuh diri. Hanya karena masalah utang dia bisa mengakhiri hidupnya. Kenapa banyak orang yang frustasi dan depresi pada akhir-akhir ini? Karena kita lupa mendengarkan penjelasan para ulama. Ada orang yang hatinya dan jiwanya itu lebih kecil daripada problematika yang hadir. Kalau itu yang terjadi, maka setiap masalah apapun, walaupun masalahnya kecil, akan tampak berat. Dan akhirnya menjadikan seseorang itu akan terkena depresi dan frustasi pada hidupnya. Kalau dia ternyata hatinya dan jiwanya itu lebih kecil daripada ujian yang ada dalam teras kehidupan. Ada yang kedua, kata para ulama, ada orang-orang yang hatinya dan jiwanya lebih besar daripada ujian dan problematika yang hadir pada hidupnya. Yang mana ketika orang itu hatinya dan jiwanya lebih besar daripada ujian yang datang, inilah yang menjadikan seseorang itu tetap merasa bersyukur, bukan hanya ketika mendapatkan kelapangan, bahkan dia pun mampu bersyukur ketika mendapatkan ujian. Karena dia tahu di balik setiap ujian itu pasti ada samudera kebaikan yang dia petik dan dia dapatkan. Dan inilah yang menjadikan kita ingin mengetahui bagaimana sih melapangkan hati kita, bagaimana melapangkan jiwa kita, ketika kita menghadapi pandemi yang sebenarnya tidak pernah kita duga, menghadapi pandemi yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan, tapi kenyataan yang terjadi hari ini harus kita hadapi pada teras kehidupan kita yang paling dekat. Dan apa yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan kelapangan hati, karena itulah yang paling penting ketika kita menghadapi kondisi dan keadaan yang sulit. Bagaimana kita harus dilapangkan hatinya oleh Allah dan untuk mendapatkan kelapangan hati. Maka itu bukan kata kerja pasif, tapi itu merupakan kata kerja aktif yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang real, supaya betul-betul kita mendapatkan kelapangan hati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini
bukan hanya menjadi nasihat, bukan yang mendengar, tapi juga menjadi nasihat bagi yang menyampaikan. Karena tidak kita tutupi, pandemi ini menimbulkan efek domino yang luar biasa yang mengenai pada semua lini kehidupan kita. Dari sebuah perusahaan besar pun banyak yang gugur bertumbangan. Satu persatu sudah mulai tutup dan satu persatu sudah mulai gulung tikar. Bahkan penjual nasi goreng di pinggir jalan yang tidak mengenal ekonomi makro ataupun mikro pun sudah terkena imbasnya dari pandemi ini. Dan kita betul-betul harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga pola pikir kita yang positif dengan kelapangan hati kita, supaya kita menghadapi pandemi sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Karena menghadapi pandemi bagi orang yang beriman kepada Allah itu tentunya tidak sama dengan orang yang menghadapi pandemi ketika tidak beriman kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita ingin sharing, kita ingin mendengar penjelasan para ulama yang sebenarnya juga nasihat untuk saya yang menyampaikan. Ketika saya baca dalam fatwa-fatwa mereka, ketika mereka menjelaskan bagaimana melapangkan hati, melatih kesabaran di tengah pandemi, supaya betul-betul kita dengan adanya ujian ini, Allah memberikan pertolongan yang lebih besar daripada pandemi yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Karena yang kita harapkan adalah bukan pandemi yang kita khawatirkan, tapi yang kita khawatirkan adalah apakah kita mendapatkan pertolongan Allah ataukah tidak ketika pandemi ini datang dalam kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan akhirnya kita harus memahami tentang beberapa poin yang saya rangkumkan dari beberapa tulisan dan beberapa penjelasan dan penjelasan para ulama dalam kehidupan mereka ketika memberikan nasihat untuk kita semuanya. Apa yang harusnya kita lakukan? Yang pertama, yang kita harus mengerti ketika kita menghadapi ini, ketika menghadapi pandemi ini, dan kita tentunya berkeinginan besar untuk berlatih kesabaran ketika menghadapi pandemi ini. Di tengah carut-marutnya kondisi dan keadaan, dan kita tidak tahu nih kapan pandemi ini akan berakhir, kapan fajarnya itu akan datang setelah kita gelap menghadapi pandemi ini. Maka yang pertama yang kita harus mengerti dan kita harus tempa pada hati dan jiwa kita adalah yang pertama, yaitu adalah bagaimana mengembalikan pandemi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul kita serahkan bahwa dan betul-betul kita kaitkan pandemi ini kepada ketentuan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan poin yang pertama, tetapi cukup penting supaya betul-betul membedakan kita dengan kalangan sekuler. Orang-orang yang sekuler itu ketika menghadapi pandemi ini tentunya mereka hanya mengandalkan kepada data dan data. Bahwasanya pandemi ini disebabkan virus ini, virus ini, virus itu, virus ini, yang harus dilakukan protokol ini, protokol itu, kita mengharapkan vaksin ini, vaksin itu, maka itulah yang dilakukan oleh kalangan sekuler. Ketika kalangan sekuler itu memandang satu peristiwa yang terjadi di atas muka bumi, selalu mereka kaitkan kepada data. Dan tidak pernah mereka kaitkan lebih daripada data yang mereka baca. Kalau ada pandemi, kalau ada gempa, mereka selalu mengatakan gesekan lempeng bumi. Kalau ada tsunami, karena ada sebuah gelombang besar di tengah lautan ketika terjadi gempa di tengah samudra, lalu airnya menggulung sampai ke tengah daratan. Selalu berkutat dalam masalah data. Tentunya kita sebagai orang yang beriman, ketika kita betul-betul mengharapkan pertolongan Allah, ketika kita berharap supaya dilapangkan oleh Allah hati kita menghadapi pandemi ini, ya salah satu di antara perkara yang harus kita lakukan adalah mengembalikan pandemi ini, bahwasanya ini merupakan bagian dari kekuasaan Allah. Janganlah kemudian kita menjadi sekuler yang memisahkan kehidupan dengan agama dan kehidupan ini dengan Allah. Karena tidak ada yang terjadi pada kehidupan kita secara kebetulan. Semua terjadi karena sesuatu, semua terjadi karena hikmah yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Dan kita diwajibkan untuk mengembalikan semua yang perkara yang terjadi pada kehidupan kita kepada Allah. Dan evaluasi apa yang harusnya kita lakukan ketika pandemi ini datang mengalir pada kehidupan kita. Karena kemudian yang kita khawatirkan, pandemi ini akan memunculkan dua kubu. Yang pertama adalah kubu yang tidak sama sekali melihat keterkaitan antara pandemi ini dengan Allah. Dan mereka selalu mengakhiri setiap obrolan mereka tentang COVID-19 ini selalu berujung kepada virus. Tetapi tidak pernah lebih daripada itu. Dan itulah yang kita khawatirkan. Akhirnya pandemi ini betul-betul memunculkan kita sebagai orang yang sekuler ketika kita tidak pernah mengkaitkan setiap peristiwa kepada Allah. Yang kedua, kubu yang kedua adalah kubu yang mereka selalu mengkaitkan setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan ini, kecuali hanya mereka kembalikan kepada Allah.
Dan ini pasti ada satu pelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita, sampai Allah berikan hal yang semacam ini. Supaya betul-betul kita ngerti sinyalnya Allah itu apa, karena orang yang pintar itu adalah orang yang paling pandai membaca setiap satu tanda dan setiap satu sinyal. Jangan sampai ketika pandemi ini datang, kita lupa mengkaitkan ini kepada Allah, dan kita lupa untuk memberikan message ketika pandemi ini datang, dan akhirnya kita tidak pandai untuk membaca apa yang Allah inginkan ketika Allah mengirimkan pandemi ini dalam kehidupan kita. Makanya ada kata-kata hikmah di dalam bahasa Arab yang sangat terkenal. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang pintar itu satu isyarat paham. Seorang suami itu dia akan sebel sama istrinya kalau istrinya itu tidak paham isyarat dari suaminya. Suaminya berkata, kok saya kangen masakan Jawa ya, masakan rumah. Itu sinyal supaya istrinya kembali masak dan tidak hanya pesan di layanan online ketika dia ingin makan. Seorang istri pun akan kesal ketika mendapati suami itu tidak paham sinyal, tidak paham tanda dan kode. Istrinya berkata, kok bosan yang makan di rumah, itu sebenarnya kode supaya dia diajak keluar makan di luar. Tapi karena suaminya tidak paham kode, malah suaminya berkata, ya kalau bosan ya dia banyak pasal sunnah. Malah kemudian tidak paham dengan kode. Kalau kita dihadapkan kepada suami, istri, bawahan yang tidak paham kode dengan apa yang kita kirimkan, kita ini merasa kesel. Karena kita akhirnya berkata, kok nggak pinter sih dengan kode yang diberikan itu, tidak memahami dan tidak merespon kode yang saya berikan. Sama, sebenarnya Allah itu memberikan pandemi ini pada kehidupan kita selaku orang yang beriman. Saya tidak bicara tentang pandemi bagi orang yang tidak beriman. Tapi ketika pandemi ini merata sampai berlaku pula kepada orang yang beriman, ini pasti ada kode yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus pandai untuk membaca kode ini dan mengembalikan peristiwa ini sebagai sebuah evaluasi dan muhasabah kita di hadapan Allah. Karena apa? Karena ini pasti terjadi bukan tanpa kebetulan. Ini bukan terjadi kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan di atas muka bumi ini yang terjadi pada kehidupan kita selaku manusia. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kita mulai untuk mengerti serta untuk mengevaluasi apa yang harusnya kita evaluasi dalam satu pandemi ini ketika Allah turunkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dengan kita mengevaluasi dan memahami kode yang Allah kirimkan dalam setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan kita, pasti ketika kita memahami kode ini dan kembali kita mendekat kepada Allah, maka sesungguhnya pertolongan Allah itu yang akan menyelesaikan proses sisa dalam akhir kehidupan kita menghadapi pandemi ini. Bagi mereka yang tahu bagaimana kode ini, bagaimana memahami pandemi ini dengan kode yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Nah inilah yang menjadikan kita hari ini betul-betul berupaya untuk kemudian mengembalikan apa yang terjadi pada kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita imani kepada Allah dan hari akhir. Saya terus terang sedih sebagai seorang dai menghadapi media-media mainstream hari ini. Media mainstream itu tiap hari menceritakan dan mewartakan berita tentang masalah pandemi COVID-19, berapa korban yang bertambah, berapa yang mati. Tapi selalu yang disampaikan itu bertambahnya korban, siapa yang mati, berapa yang mati. Kemudian ada kasus ketika ada keluarga yang memaksa untuk mengambil jenazah keluarganya yang tersuspek sebagai corona, membicarakan tentang protokol kesehatan, tapi tidak pernah bicara tentang lebih daripada itu. Saya belum pernah mendengar bahwasanya media mainstream itu menceritakan bahwasanya pandemi ini memberikan kepada kita evaluasi supaya kita mengerti tentang apa message yang Allah kirimkan kepada kita. Dan masyarakat kita selalu dibiasakan dengan sebuah atmosfer berita bahwasanya setiap kejadian itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Dan inilah yang menjadikan kita betul-betul sedih. Kalau Allah sudah mengirimkan kejadian satu persatu pada kehidupan kita, dari perkara yang tidak pernah kita duga, tsunami yang terus bermunculan pada akhir-akhir kehidupan kita, pandemi ini yang dulunya kita baca jauh di Wuhan, tiba-tiba datang dan mendarat di negeri kita, sampai negeri kita nggak selesai-selesai, banyak negeri yang sudah mulai recovery, tapi negeri kita nggak recovery, dan masih berputar dengan banyaknya korban yang jatuh, bahkan sekarang korbannya itu pada circle-circle terdekat dengan kita. Ini pasti ada sesuatu message yang kita kurang baca dari apa yang Allah inginkan, dan itulah yang menjadikan kita khawatir. Kalau message satu persatu yang Allah kirimkan kepada kita tidak mampu kita baca, karena kita menjadi sekuler dalam tanda kutip sadar atau tidak sadar, maka inilah yang menjadikan Allah tidak ada hajat untuk menolong setiap orang yang tidak pernah mengembalikan setiap perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang pertama yang kita harus mengerti.
Makanya saya sampaikan itu kepada istri saya awal-awal ketika pandemi datang, bahwasanya pandemi ini datang bukan kebetulan. Walaupun awalnya kita membaca berita, bahwasanya berita tentang COVID-19 itu di Wuhan, ribuan kilometer dari tempat kita, tapi ketika akhirnya datang ke tempat kita dan pergerakannya begitu cepat, bahkan begitu masif, bahkan banyak daerah yang akhirnya bukan hanya zona merah, tapi sudah menjadi zona hitam, nah, disinilah kita mengerti bahwasanya ini pasti ada satu sinyal yang Allah kirimkan kepada kita, dan orang yang pintar adalah orang yang pandai membaca satu isyarat dari apa yang dia dapatkan dalam pelajaran dalam teras kehidupan dia. Maka inilah yang menjadikan kita mengerti tentang masalah ini supaya kita memahami bagaimana pandemi ini tidak boleh dibaca dan tidak boleh dilihat dari kacamata sekulerisme. Tetapi sesungguhnya pandemi ini harus dibaca dari sudut pandang ketika kita memiliki Allah yang berkuasa dalam kehidupan setiap manusia dari perkara kecil sampai perkara besar. Makanya kalau boleh saya sharing dan boleh jadikan perbandingan, dulu pada zaman Rasulullah dan para sahabat ada sebuah dialog yang menarik, yaitu ketika saya menjumpai ada dialognya antara Umar bin Khattab dengan penggembala kambing. Anak kecil, belum balik dia. Ketika dia menggembala kambing, diuji imannya oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata kepada anak kecil ini, maka jualah kambingmu salah satunya kepada saya. Anak kecil itu berkata, ini bukan kambing saya. Ini kambingnya orang yang memiliki kambing ini dan saya hanya disuruh untuk menggembalakan. Maka Umar bin Khattab itu muji dan berkata, jual saja. Nanti toh pemiliknya juga tidak akan ngerti kalau kambingnya hilang satu. Maka anak kecil itu berkata, sesungguhnya pemilik kambing ini selalu memeriksa setiap sore ketika saya mengembalikan kambing ini. Maka Umar bin Khattab berkata kembali, katakan saja bahwasannya kambing itu hilang. Katakan saja kambingnya itu hilang dan kamu tidak mampu untuk mencarinya. Lalu anak kecil itu berkata, bagaimana nanti kalau dia tahu? Umar berkata, dia tidak akan tahu. Lalu anak kecil itu mengatakan, kalau pemilik kambing saya tidak tahu, bagaimana dengan Robnya yang menguasai kambing ini? Maka saat itu Umar kagum betul kepada jawaban anak kecil itu. Dan apa pelajaran yang kita dapatkan? Masya Allah ya, orang dulu masih kecil, urusan kambing aja dikembalikan sama Allah. Urusan kambing dikembalikan sama Allah. Kalau kita hari ini jujur deh, urusan gempa, tsunami, banjir, longsor, sampai pandemi pun tidak dikembalikan sama Allah. Urusan longsor dikembalikan kepada tatanan kota dan tatanan mungkin wilayah. Urusan tsunami dikembalikan karena ada goncangan dan gempa di dasar lautan. Urusan kemudian gempa selalu yang disalahkan gesekan lempeng bumi ketika kita berada pada cincin bumi dan tidak pernah lebih daripada itu. Dan itulah yang menjadikan kita harus betul-betul saling memeriksa diri kita, bahwasanya ada sesuatu yang terjadi pada kehidupan iman kita. Ketika kejadian besar layaknya pandemi, itu pun tidak bisa menjadikan kita mengembalikan urusan sebesar ini kepada Allah. Dan itu tergambar pada waktu ketika menjumpai media mainstream, anak-anak muda. Dan itulah yang saya khawatirkan. Orang kalau sudah tidak ada ketakutan apapun, maka pasti akan berantakan hidupnya. Kan kita pernah belajar ya, bangsa Korea itu kenapa bisa besar? Karena dia takut dengan dominasi Jepang. Bangsa yang takut itu selalu memiliki alasan untuk maju. Tetapi bangsa yang tidak pernah memiliki rasa ketakutan kepada apapun, sampai Allah pun tidak takut, pasti dia kemudian tidak punya alasan untuk maju dan mendapatkan kemerdekaan. Dan itulah yang menjadikan kita memahami urusan pandemi ini bukan urusan COVID-19 semata. Urusan pandemi ini bukan hanya urusan protokol kesehatan yang harus kita terapkan dan bagaimana mencuci tangan serta menutupi muka kita dengan masker, serta rajin-rajin kita mencuci dengan hand sanitizer. Bukan hanya itu, tapi di balik hand sanitizer, di balik masker, di balik protokol kesehatan yang kita lakukan, di situ ada Allah. Ketika Allah mengirimkan ini, pasti ada kode yang Allah kirimkan untuk kita supaya kita merespon kode yang Allah berikan di balik pandemi ini dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus mengerti adalah bagaimana ketika kita di tengah pandemi ini tentunya kita harus pandai untuk mengambil hikmah. Karena sesungguhnya hikmah itu selalu ada dalam setiap episode yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melihat satu kejadian yang buruk dan kita anggap itu buruk, tetapi sejatinya itu manis.
Dan berapa banyak perkara yang manis tetapi ujungnya itu adalah buruk. Makanya kita di dalam kehidupan iman, Abu Darda itu sudah menyampaikan kepada kita, tidak ada perkara yang paling baik dan paling pokok setelah kamu beriman kepada Allah kecuali adalah kamu mengambil hikmah dan berprasangka yang baik kepada apa yang Allah tetapkan dan Allah iriskan dalam takdir kehidupanmu. Karena itu merupakan perkara yang penting. Orang yang pandai mengambil hikmah, maka sejatinya adalah orang yang paling mampu untuk melewati setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Tapi orang yang gagal untuk mengambil hikmah dalam setiap peristiwa, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah mampu bersabar melewati ujian yang Allah berikan kepadanya ketika dia tidak pandai untuk membaca hikmah yang Allah kirimkan dalam setiap kejadian-kejadian yang Allah terapkan dalam kehidupan kita. Makanya kita ini diperintahkan untuk mengambil hikmah. Karena setiap kejadian itu pasti memiliki hikmah terbaik dalam kehidupan kita. Pernahkah kita tahu ada orang yang berdiri di pinggir jalan, ketika dia sedang menikmati lalu lintas di depannya, tiba-tiba di tempat dia berdiri, dia dikerubuti dengan semut. Lalu dia merasa kesal dengan semut yang mengganggu dia ketika sedang menikmati lalu lalang mobil yang dia nikmati di pinggir jalan. Dihentak-hentakkan kakinya sampai dia mundur beberapa meter dari tempat berdiri yang pertama, baru mundur, tiba-tiba Allah kirimkan sebuah peristiwa yang membuat dia terhenyak dan kaget. Ada mobil yang kencang terlempar dari pinggir jalan, dari tengah jalan, sampai melewati tempat dia berdiri dan menabrak pohon. Kalaulah bukan karena semut yang Allah kirimkan, maka pastinya dia akan tertabrak dengan mobil itu dan berakibat fatal. Banyak perkara yang kita anggap itu semut yang mengganggu kita, tetapi ujungnya itu pasti ada hikmah yang besar yang Allah kirimkan kepada kita. Di mana kita kadang-kadang ketika iman kita sudah bercampur aduk dengan kemaksiatan, bercampur aduk dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, akhirnya kita tidak mampu membaca hikmah. Padahal membaca hikmah itu merupakan perkara yang penting dalam setiap keimanan. Orang yang tidak mampu membaca hikmah dalam peristiwa ketika mendapati istri yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasinya, dia itu akan betul-betul frustasi dan depresi. Seorang istri ketika dia tidak mampu membaca hikmah kenapa suaminya tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan sebelum pernikahan, dia pasti akan menyalahkan keadaan dan menyalahkan kondisi. Karena salah satu di antara obat dari getirnya persoalan dan episode yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita itu apa? Allah menyuruh kita untuk mengambil setiap hikmah. Dan keimanan yang benar itu keimanan yang membimbing kita untuk mengambil setiap hikmah. Apa yang buruk belum sejatinya itu buruk. Bukankah Nabi Muhammad ketika beliau terusir dari kota Mekah, itu tampaknya buruk dan tampaknya pahit. Tapi ternyata ketika Nabi terusir dari kota Mekah sampai akhirnya beliau ke Madinah, justru di Madinah itulah Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Sampai akhirnya dimenangkan dalam perang Badar dan berlanjut sampai kemenangan Fathu Mekah. Apa yang tampaknya tidak baik itu belum sejatinya itu belum tentu tidak baik. Karena bisa jadi apa yang tidak baik itu baik untuk kita. Bukankah terusirnya Nabi Musa dari Mesir ketika diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari Mesir tengah malam, sampai akhirnya menghadapi di depannya lautan, di belakangnya pasukan Fir'aun, itu tampaknya buruk, tampaknya pahit. Tapi justru Laut Merah yang disangka oleh Nabi Musa asalnya adalah sebuah problem dan masalah di depan dia. Justru Lautan Merah itulah yang menjadi tonggak kemenangan Nabi Musa ketika Lautan Merah itu justru menenggelamkan Fir'aun. Maka disitulah kita akhirnya paham. Hikmah itu penting untuk kita ambil dan kita tangkap dalam setiap peristiwa. Kalau kita beriman, kata Imam Ibnu Qayyim, kok tidak pandai mengambil hikmah, pasti yang kita akan salahkan itu apapun yang ada di sekitar kita. Kita akan salahkan suami, kita salahkan istri, kita salahkan anak-anak, kita salahkan kondisi, terus semacam itu. Ketika setiap manusia tidak pandai membaca setiap hikmah. Maka pandemi ini walaupun ini pahit, tetapi bagaimanapun pandemi ini pasti memunculkan hikmah. Dan hikmah itu yang kita harus ingat. Karena kalau kita tidak pandai untuk menjadi akuntan handal untuk mengambil hikmah, pasti hati kita itu akan menyalahkan kondisi dan menyalahkan keadaan dan tidak pernah berhenti. Makanya selalu ada fihi khair dalam setiap peristiwa dan selalu ada fihi khair dalam setiap apa yang kita peroleh dan kita dapatkan. Makanya saya sering menyampaikan sebuah kisah nyata tentang masalah fihi khair. Ada sebuah kisah nyata dalam masalah ada sebuah seorang raja ketika dia pernah hampir terputus jarinya, maka kemudian dia punya perdana menteri dan perdana menterinya ketika mendapati sang raja itu hampir putus ibu jarinya, maka perdana menteri itu berkata fihi khair.
terputusnya jarimu itu ada kebaikannya. Sang raja marah. Lalu akhirnya sang Perdana Menteri dijebloskan ke penjara. Singkat ceritanya, sang raja beberapa hari kemudian, dia kemudian berburu, ketika berburu ditangkap sama suku. Lalu kemudian dia itu mau dijadikan tumbal oleh suku tersebut. Ketika dia sudah mau dijadikan tumbal kepada dewa-dewa mereka, dukunnya datang memeriksa kondisi sang raja ketika akan dijadikan tumbal, ketika mereka tidak tahu orang yang mereka jadikan tumbal itu seorang raja. Diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung jempol. Ternyata sang dukun kaget ketika menjumpai bahwasanya sang raja yang akan dijadikan tumbal, loh, itu kenapa itu ibu jarinya? Ternyata ibu jarinya mau putus. Maka sang dukun berkata, ini tidak layak dijadikan tumbal ini, karena ibu jarinya mau putus, ada cacatnya, ganti dengan tumbal yang lainnya. Sang raja dilepaskan, gara-gara ibu jarinya yang mau putus. Maka ketika dia dilepaskan, senang banget, dia langsung bergegas menuju kerajaannya, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menterinya. Langsung dia menuju ke penjara kerajaan, dibebaskan Perdana Menterinya, lalu dia minta maaf sama Perdana Menterinya, dan dia berkata, betul apa yang kamu katakan. Mau terputusnya ibu jari saya ini ada kebaikannya, fihi khair. Lalu kemudian Perdana Menterinya tersenyum. Lalu kemudian sang raja minta maaf ya karena saya memenjarakan kamu. Lalu kemudian Perdana Menterinya, tidak apa-apa, wahai sang raja. Kamu memenjarakan saya pun fihi khair, di situ pun ada kebaikannya. Sang raja bingung lagi. Kalau saya mau keputus ibu jari saya ada kebaikannya. Kalau kamu apa kebaikannya ketika saya penjarakan kamu? Sang Perdana Menteri dengan keimanannya berkata, kalau kamu tidak memenjarakan saya, maka akibatnya lebih fatal. Kamu ketika berburu, pasti akan ngajak saya. Dan ketika kamu ngajak saya, ketika kamu tidak layak dijadikan tumbal, maka pasti pilihannya jatuh ke saya yang akan dijadikan tumbal ketika yang paling mirip dengan kamu itu adalah saya. Tapi gara-gara kamu marah dan memenjarakan saya, justru saya di penjara itu selamat daripada saya mengantar kamu dan menemani kamu ketika berburu, ketika kamu tidak marah sama saya. Tapi alhamdulillah kamu marah, kamu murka sampai memenjarakan saya, dan ketika kamu penjara, saya selamat tidak menemani kamu berburu sebagaimana kebiasaan kita. Di situ kita dapati apa pelajaran yang disampaikan para ulama. Setiap kejadian itu fihi khair. Tiba-tiba mobil kita ketabrak gitu, kita merasa kenapa sih mobil saya ini sudah hati-hati kok masih ditabrak. Katakan fihi khair, pasti di sini ada kebaikannya. Tiba-tiba rencana bisnis sudah kita rencanakan detail. Banyak sekali jamaah-jamaah saya yang memulai bisnisnya di bulan Februari, ada yang buka toko, ada yang buka galeri, akhirnya sekarang tutup. Bahkan belum sempat tutup modal. Tapi kemudian yang kita katakan adalah fihi khair. Mungkin pasti ada kebaikan yang kemudian Allah kirimkan untuk kita. Dan ketika pandemi ini Allah turunkan kepada kita, ada fihi khair. Contohnya saya ini merasakan betul. Apa kemudian yang saya rasakan ini? Saya rasakan dengan adanya pandemi ini, saya merasakan saya jadi lebih dekat dengan bapak saya sebelum bapak saya meninggal dunia. Yang mana kalau tidak ada pandemi, mungkin saya tiap hari akan keliling taklim, kajian, mungkin di waktu-waktu ketika beliau sakit, saya malah belum sempat menemani beliau. Tapi dengan adanya pandemi, akhirnya saya punya waktu lebih dekat dengan keluarga. Dan akhirnya tiap waktu pada saat itu saya bersama dengan bapak, sampai akhirnya bapak jatuh pada satu pagi, dan akhirnya masuk ke rumah sakit. Selalu ada fihi khair dalam setiap peristiwa yang kita lakukan, atau peristiwa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Makanya sampai kita jumpai, baru kemarin itu ada seorang bapak-bapak cerita, dia mengatakan, saya itu Ustaz, walaupun pendapatan saya berkurang, tapi di tengah pandemi ini saya bersyukur. Kenapa? Kualitas saya sama anak itu sekarang luar biasa, yang tidak pernah saya dapatkan dalam beberapa waktu, beberapa tahun terakhir itu saya nggak pernah mendapati kedekatan saya dengan anak. Tapi setelah Allah kirimkan pandemi, Allah itu mendekatkan kembali yang jauh setelah Allah itu kirimkan pandemi ini. Dan disitulah kita akhirnya memahami. Selalu ada hikmah fihi khair dalam setiap peristiwa, sebagaimana pandemi ini ketika Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Fihi khairnya ini loh yang kita harus ambil. Makanya di masjid saya, di komplek Baitur Rahman, Mangkuratama 3, itu bagian bendahara sampai ngomong dan komentar sama saya, Ustaz, tahu nggak, semenjak pandemi justru orang yang infak itu lebih besar daripada sebelum adanya pandemi. Bahkan tim dakwah saya itu juga cerita, sekitar 2 pekan yang lalu dia cerita. Tim dakwah saya berkata, Ustaz,
viewer untuk kajian-kajian panjang setelah adanya pandemi ini naiknya 2 kali lipat. Lebih besar daripada sebelumnya. Nah, disitulah kita akhirnya mendapatkan satu hal yang penting. Untuk melatih bagaimana kesabaran kita dalam kehidupan kita melewati pandemi ini, yaitu adalah berhasil untuk menangkap hikmah. Kalau kemudian kita masih kesulitan untuk mengambil hikmah, setidaknya kita kemudian berkata untuk diri kita, Allah mungkin sulitkan keadaan kita. Setidaknya apa? Setidaknya dua. Satu, supaya kita layak mendapatkan pahala kesabaran. Mungkin hikmahnya di situ. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kemudian kita bingung dari mana kita akan dapetin pahala kesabaran. Kalau semuanya gampang, ekonomi meroket, kemudian apa yang kita usahakan langsung berhasil, apa yang kita inginkan langsung kita dapat dan kita peroleh dengan gampang. Pertanyaan kita sederhana, kalau semuanya dimudahkan untukmu, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Mungkin hikmahnya di situ. Atau yang kedua, Allah itu kemudian menjadikan pandemi ini sampai mengenai efek dominonya sampai pada semua lini kehidupan kita. Mungkin sampai nasabah kita juga berkurang dan lain sebagainya. Mungkin Allah menyuruh kita dan mengkondisikan kita untuk mensyukuri yang sedikit. Karena mungkin selama ini kita kurang mensyukuri yang sedikit. Kadang-kadang Allah ambil beberapa mata rezeki kita. Itu kenapa? Supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana. Yang mana kadang-kadang kalau kita kelebihan harta, malah konsep bahagia kita itu menjadi lebih sulit dan lebih susah. Maaf ya Pak dan Ibu, orang itu kalau sudah terlalu kaya, konsep bahagianya itu menjadi lebih rumit. Karena semua tempat dia sudah datangi, mau kemana lagi? Tapi bagi orang-orang yang mereka dalam kondisi biasa-biasa aja, tidak terlalu kaya raya, kadang-kadang konsep bahagianya itu menjadi lebih gampang. Pergi ke Ancol pinggir lautan aja sudah senang. Makan di restoran mungkin biasa aja sudah merasa senang. Kenapa? Kadang-kadang Allah berikan kepada kita kesulitan, bukan karena Allah mendolimi kita. Tapi Allah itu memberikan kepada kita kesulitan, sejatinya mungkin hikmahnya dua kalau kita tidak bisa mengambil hikmah-hikmah yang banyak. Para ulama setidaknya kalau kamu gagal mengambil hikmah, setidaknya dua yang kamu harus ambil menjadi hikmah. Yang pertama, yaitu adalah kalau Allah gampangkan kita dalam setiap perkara, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Yang kedua, mungkin Allah ingin supaya kita ini menikmati yang sedikit yang selama ini jarang kita nikmati yang sedikit itu. Karena terlalu gampang kita mendapatkan yang banyak. Maka itu yang dikatakan oleh para ulama ketika kita mungkin gagal mengambil hikmah. Tapi yang jelas bahwasanya Allah memberikan kesulitan itu bukan karena Allah itu benci. Allah memberikan kesulitan itu bukan karena Allah itu dolim kepada setiap makhluknya. Enggak. Karena Allah tidak ada hajat untuk mendolimi manusia. Buat apa bagi Allah untuk mendolimi manusia? Tidak ada hajat bagi Allah mendolimi manusia. Karena apa? Tidak ada pentingnya bagi Allah untuk mendolimi kehidupan setiap makhluknya. Kalau Allah itu ingin mendolimi kita, kecil, gampang. Allah tidak usah menciptakan kita pun sudah selesai. Allah tidak mungkin sampai menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, tapi ujung-ujungnya mendolimi kita itu sangat tidak mungkin. Berarti kalau Allah tidak mungkin mendolimi kita, berarti apa hikmahnya Ustaz dengan adanya kesulitan pada kehidupan saya, ditambah dengan pandemi yang Allah turunkan menjadi lebih sulit dan lebih sukar. Kalau engkau gagal mengambil hikmah, setidaknya dua. Satu, karena Allah ingin memberikan pahala kesabaran, karena kalau semuanya dimudahkan untuk kamu, dari mana kamu akan mendapatkan pahala kesabaran? Dan yang kedua, supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana dan tidak rumit dibandingkan ketika kita mendapatkan kelapangan, akhirnya mendapatkan konsep bahagia kita menjadi rumit dan menjadi susah. Saya itu, maaf ya, saya pernah bertemu salah satu keluarga yang termasuk keluarga kaya di Indonesia ketika ngajar di keluarganya. Itu beliau berkata kepada saya itu kalau mau kemana-mana itu sudah bingung Ustaz. Karena semua tempat di atas dunia ini sudah saya datangin satu persatu semenjak kecil. Saya itu ketika mendengar pesannya itu, dari kecil itu saya sudah besar dunia. Akhirnya sekarang itu sudah bingung mau kemana lagi, karena semua tempat sudah pernah saya datangi. Beliau cerita bukan untuk sombong kepada saya, enggak, orangnya sedang dekat sama agama. Tapi beliau itu pengen menyampaikan, ternyata belajar ke seluruh dunia juga rasanya gitu-gitu aja. Maka itulah yang kemudian menjadikan kita yang kedua ketika pandemi ini datang,
Maka kita selalu diperintahkan untuk mengambil hikmah dalam setiap peristiwa yang kita jumpai. Supaya itulah yang menjadikan kita tetap berkelapangan hati kita, tetap dilapangkan jiwa kita ketika kita pandai untuk mengambil setiap hikmah yang terjadi pada setiap peristiwa yang kita peroleh. Dan kita harus paham betul memang dunia ini tempatnya kita mendapatkan kesulitan dan kesukaran. Karena pada dasarnya Allah memberikan kepada kita dunia ini kesulitan dan kesukaran supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia dan rindu kepada kampung akhirat kita yang akan menjadi tempat kita selanjutnya. Maka inilah yang kedua yang kita harus mengerti. Supaya Allah lapangkan hati kita, supaya bertambah booster kita di dalam kita bersabar menghadapi semua perkara ini, yaitu adalah pandai-pandailah kita untuk mengambil setiap hikmah dalam setiap peristiwa yang kita dapati getir tidak sesuai dengan harapan kita, karena ternyata angin itu terkadang tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Makanya kalau kemudian kita ditanya, apa sih Ustadz untuk tipsnya untuk melatih kesabaran ketika di tengah pandemi ini? Ya, para ulama lalu kemudian menyampaikan ada beberapa poin yang harusnya selalu kita perhatikan untuk melatih kelapangan hati kita di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu. Yang pertama, banyak-banyaklah mengetuk pintu langit dalam doa. Karena doa itu merupakan kekuatan yang tak berwujud besi, tetapi sejatinya memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Berdoalah kepada kita, berdoalah kepada Allah dengan satu zikir yang sangat indah. Satu zikir yang sangat sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu setiap pagi dan sore tidak pernah meninggalkan. Ketika kita diberikan contoh oleh Nabi, Allahumma aslih li sya'ni kulli fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah seluruh kehidupanku, rahmatmu yang aku inginkan, dan janganlah engkau tinggalkan aku walaupun sekejap mata. Mintalah kepada Allah harapan untuk kita berdoa kepadanya di setiap pagi, setiap petang, setiap sujud kita, supaya kemudian kita diberikan oleh Allah kelapangan, yaitu adalah ketika kita meminta diberikan rahmat oleh Allah, dan supaya kita tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Kalaulah Nabi Muhammad SAW, orang yang terbaik dalam keimanan dan orang yang terbaik dalam ketakwaan saja, meminta supaya beliau tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata, apalagi kita yang jelas keimanannya tidak sebagaimana kuatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, yang kita harus kemudian mengerti untuk melatih kesabaran kita, yaitu adalah bagaimana kita selalu terikat kepada setiap majelis ilmu. Setiap majelis ilmu itu, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, fungsinya majelis ilmu itu dua. Membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Sebagaimana air hujan. Berarti ketika kita terikat pada majelis ilmu, pada sejatinya kita ini mengharapkan supaya apa yang mati pada jiwa kita dihidupkan oleh Allah. Apa yang kering dibasahi oleh Allah ketika kita senantiasa terikat dengan majelis ilmu. Makanya saya cukup sangat apresiasi kepada setiap kantor ketika di tengah pandemi ini tetap rutin mengadakan kajian ilmu untuk para karyawannya. Karena tentunya karyawan itu tidak hanya butuh gaji, tapi karyawan itu butuh supaya asupan ilmu yang dia dapatkan bisa membentuk pola pikir positif ketika dia menghadapi kondisi dan keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan mereka bayangkan. Makanya kualitas manusia antara yang dekat dengan majelis ilmu dengan orang yang jauh dari majelis ilmu itu tentunya berbeda. Karena sesungguhnya ilmu bagaimanapun membentuk gugusan hati yang berbeda dengan mereka yang tidak pernah mendapatkan ilmu pada kehidupan mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah bagaimana untuk melatih kesabaran kita, bagaimana untuk melatih kelapangan hati kita. Para ulama lalu menyampaikan, sempatkan waktu untuk ziarah kepada orang-orang yang solih. Hari ini itu Masya Allah ya, hari ini yang kita sedihkan itu banyak orang-orang solih yang menyampaikan agama, hanya dijadikan figur dan hanya dijadikan menjadi entertain untuk menghibur dia ketika dia lagi sedih dan resah. Tapi tidak pernah ada khidmah, tidak pernah mendatanginya, tidak pernah berkenalan dengan keluarganya, tidak pernah kemudian mendekatkan istri kita dengan istrinya orang yang solih, tidak pernah mendekatkan anak kita dengan anaknya orang yang solih. Padahal itu penting. Saya tidak ngerti ya, mungkin karena hari ini tuh banyak tontonan hiburan, sampai akhirnya orang yang menyampaikan agama pun dianggap menjadi bagian dari hiburan.
yang mana hanya didatangi ketika kita sedang mendapatkan keresahan dan kesedihan, dan akan dilupakan ketika tidak mendapatkan keresahan dan kesedihan. Padahal sejatinya orang solih itu ada di sekitar kita. Itu sejatinya supaya kita mampu untuk menyerap semua energi kesolihan yang dimiliki oleh mereka. Datangi orang solih itu. Saya pun sampai hari ini pun sering mendatangi orang-orang solih yang saya anggap saya bisa belajar dari keimanan mereka, ketakwaan mereka. Kadang-kadang tidak perlu majelis ilmu. Kadang-kadang itu cukup kita bisa menyerap banyak kebaikan yang kita peroleh dan kita dapatkan dari mereka. Dan inilah yang menjadikan penting. Makanya saya tuh berusaha betul setiap satu semester datang ke pondok pesantren ini, datang ke pondok pesantren ini, supaya kemudian dengan datangnya kita ke pondok pesantren, anak-anak saya tahu bagaimana kehidupan robbani di bawah pengawasan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita mengenal bagaimana ikhlasnya dan tulusnya para ustadz ketika di pondok pesantren. Gaji mereka cuma 500 sampai 1 juta, harus ngurusin anak yang bukan anaknya. Tapi mereka tulus memberikan itu. Dan itu energi kebaikan yang harus kita serap dari mereka. Kita ini Masya Allah ya, kalau yang kita lihat itu adalah orang-orang yang sering bermaksiat. Setiap kita membuka sosial media yang kita lihat orang yang bergelimang harta, lalu tidak memiliki keimanan di balik gelimang hartanya, akhirnya kita itu lama-lama hati kita mati. Dan lihat kualitas hiburan masyarakat Indonesia kadang-kadang membuat sedih. Karena apa? Kualitas hiburan di negara kita itu seakan-akan menggambarkan bagaimana kualitas masyarakatnya. Dan itulah yang kita khawatirkan. Bahwasanya ketika kita tidak memperhatikan kualitas kita bersama frekuensinya dengan orang-orang yang solid dan orang-orang yang taat, bahwasanya orang solid dan orang yang taat itu bukan hanya mengentertain kita, tapi harusnya kemudian menjadi bagian dari keluarga kita. Makanya saya sering menyampaikan menjadi keluarga di antara keramaian umat itu penting. Kenapa? Karena apa yang menjadi kekurangan kita akan tertutup ketika kita melihat kelebihan-kelebihan orang-orang yang ada di circle kita dan ada di lingkaran kita. Karena setiap manusia itu memiliki titik lemah. Kalaulah Mike Tyson aja memerlukan Diamanto, seorang pelatih, untuk melatih dia supaya dia bisa mengetahui apa yang menjadi titik lemahnya dia ketika di atas ring, dan seorang Habib itu memerlukan bapaknya untuk kemudian melihat titik lemahnya dia ketika di atas ring, maka itu analogi yang sederhana. Setiap orang mukmin itu harus memiliki teman yang bisa melihat titik lemahnya dia. Dan orang yang paling tulus membaca titik lemahnya kita itu orang solih yang kita betul-betul jadikan saudara. Dan kita tidak menunggu bola, tetapi kita betul-betul menjemput bola. Kita mendatangi, kita mengakrabkan, kita melakukan apapun supaya kemudian dekat dengan orang-orang yang taat dan orang-orang yang solih. Supaya kesolihan mereka bisa memberi energi dan booster bagi kehidupan kita untuk melatih kesabaran kita. Makanya saya tuh sering berkata sama anak-anak muda hari ini, kalau antum kurang bersyukur dengan pekerjaan antum, sampai antum lupa bahwasanya pekerjaan antum itu merupakan bagian dari anugerah Allah yang besar, ayo datang ke pondok. Di pondok-pondok kami, itu banyak ustadz itu yang gajinya cuma 700.000 satu bulan, ngurusin ribuan santri. Ketika banyak santri yang mereka ambil itu adalah santri-santri yatim dan tidak bisa membiarkan SPP. Tapi mereka para ustadznya itu bersyukur walaupun 700.000 dan Allah memberikan kecukupan. Dan itu perkara yang menjadikan kita merenung. Kenapa kehidupan kita sering merasa frustasi, stres, ada berbagai macam problematika sedikit langsung kita itu puyeng kepala kita. Karena mungkin tidak ada booster dalam hati kita ketika kita tidak pernah mendekatkan hati kita pada frekuensi orang-orang yang solih. Ketika hati kita jauh dari frekuensi orang yang solih, pasti dekatnya dengan orang-orang yang tidak mendekatkan kita kepada Allah. Maka itu yang kemudian menjadikan kita yang kedua, yaitu adalah bagaimana setiap dari kita memahami betul hikmah itu harus kita ambil dan hikmah itu harus kita petik. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang kita harus lakukan ketika kita di tengah pandemi ini untuk melatih kesabaran? Setidaknya ada dua. Yang pertama, marilah kita minta kecukupan sama Allah. Karena kecukupan itu merupakan obat dari getirnya persoalan yang tidak menentu. Karena kita harus paham ya, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Berapa banyak orang kaya rekeningnya ada puluhan miliar, tapi tidak pernah dia merasa cukup setiap bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang dia pikirkan kecuali rekening. Dan dia bisa ngambil yang haram, padahal sudah ada puluhan miliar di rekening dia. Kenapa?
Karena Allah tidak memberikan kepada hatinya itu kecukupan. Tapi berapa banyak orang yang kita jumpai, teman-teman kita, gajinya lebih pendek, gajinya lebih sedikit daripada kita, tapi Masya Allah. Tapi kemudian dia dalam kondisi cukup gitu, walaupun gajinya cuma UMR, padahal kita di atas UMR. Karena sesungguhnya yang membedakan kita itu kecukupan. Yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang. Yang kita minta kepada Allah ketika pandemi ini begitu sulit datang pada kehidupan kita, mintalah kepada Allah supaya kita ini diberikan kecukupan. Kalau Allah menyempitkan dunia kita, mintalah kepada Allah, ya Allah, nggak apa-apa, gue sempitkan duniaku, ya Allah. Tapi lapangkanlah rezekiku, karena rezeki cakupannya lebih luas daripada dunia. Bukankah sabar itu rezeki? Bukankah ilmu itu rezeki? Bukankah anak yang taat itu rezeki? Bukankah istri yang membuat kita adem ketika di rumah itu rezeki? Kadang-kadang Allah itu menyempitkan dunia, tapi Allah melapangkan rezeki. Dan rezeki ketika dilapangkan itu indikator kecukupan. Karena yang minta itu cukup. Bisa jadi memang gaji kita berkurang di tengah pandemi ini, tapi bisa jadi anak kita yang biasanya minta mainan mahal, karena tahu Allah mengkondisikan hati anak kita supaya tidak lagi minta mainan yang mahal. Bisa jadi mungkin istri kita yang biasanya pembelanjaannya di atas 5 juta, karena tahu kondisi sang suami, Allah bolak-balikan hati istri kita sampai dia berkata kepada suaminya, saya akan mulai mengatur lagi pembelanjaan kita supaya tidak terlalu besar ya mas. Dia bisa berkata itu kepada suaminya dengan cara yang paling lembut, bukankah itu rezeki? Dan itulah kecukupan. Makanya di tengah pandemi ini jangan meminta hanya keberhasilan bisnis. Bukan kita minta kembali bergeliatnya dan kembali aktifnya ekonomi. Itu boleh kita minta. Tapi harusnya tidak boleh melupakan sesuatu yang paling primer. Yang paling primer yang kita minta di tengah pandemi ini, yaitu adalah minta kecukupan sama Allah. Kalau kita cukup, kita tidak akan pernah tergiur untuk ngambil yang haram walaupun kondisinya sulit. Kalau kita diberikan oleh Allah hati yang cukup, kita tidak akan pernah berkeinginan untuk mendekati yang syubhat ketika kita sudah dicukupkan hatinya oleh Allah. Yang kita khawatirkan ketika pandemi yang semacam ini, hati kita tidak dicukupkan oleh Allah. Akhirnya yang haram tampak indah, yang syubhat itu tampak menggiurkan. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya sampai Imam Ibnu Katsir itu berkata, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Siapapun yang tawakal kepada Allah dicukupkan. Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini sebenarnya sudah cukup untuk menjadi obat dari segala kegelisahan yang dirasakan oleh manusia. Kalau mereka mau merenungi ayat ini. Karena apa? Ternyata Allah itu mencukupi. Dan Allah mencukupi kepada siapapun hamba yang Allah kehendaki. Salah satunya adalah mereka yang tidak pernah letih untuk mencari kecukupan. Kemudian yang kedua yang kita minta kepada Allah itu apa? Yang kita minta kepada Allah itu adalah kalau ada satu pintu yang tertutup, mintalah kepada Allah membuka pintu-pintu yang lainnya. Supaya ya kita ridho, ya Allah aku ridho. Kalau ada 1-2 pintuku yang tertutup dengan pandemi ini, tapi bukanlah pintu-pintu yang lain yang selama ini tertutup untukku. Karena aku tahu betul ya Allah, Engkau ini memiliki sifat rahmat. Dan sifat rahmatmu itu menjadikan engkau ketika menutup satu pintu, engkau pasti akan membuka pintu yang lain. Pasti begitu. Bukankah sering kita melihat ada orang yang buta, tapi pendengarannya tajam? Bukankah kita sering menjumpai ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi memiliki kelebihan di atas rata-rata orang yang punya tangan dan kaki? Allah itu dari contoh itu, para ulama mengatakan Allah itu kalau ngambil satu pintu, satu hal, Allah itu mengganti dengan hal-hal yang lain yang untuk mengganti apa yang diambil oleh Allah. Kalau bahasa kita, Allah itu kalau nutup satu pintu, Allah buka pintu-pintu yang lainnya. Makanya yang kedua yang kita selalu harus miliki di dalam keyakinan kita kepada Allah supaya kita bersabar itu apa? Ya Allah, aku terima dan aku ridho. Kalau ada pintu-pintu di tengah pandemi ini engkau tutup, tapi bukakanlah pintu-pintu pengganti yang engkau berikan dengan sifat rahmat-Mu. Karena bisa jadi mungkin rezeki kita turun. Contoh, saya kemudian rezekinya turun. Ada beberapa bisnis yang sekarang harus berhenti. Yang kemarin saya kelola sebelum pandemi sudah lama, tapi dengan adanya pandemi saya akui harus berhenti. Tapi kemudian ada rezeki yang kemudian Allah tambahkan. Apa? Kedekatan kita sama anak, kedekatan saya sama warga komplek yang selama ini agak jauh karena sering setiap waktunya keluar dari rumah untuk khidmah dalam setiap aktivitas dakwah. Semua itu pasti ada yang diambil, ada yang pula yang dikasihkan untuk menjadi pengganti. Dan itulah yang kemudian kita harus mengerti. Allah alam bisawab, waktunya terbatas. Dan qadarullah juga kondisi
listriknya mati. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran di tengah pandemi ini, walaupun pandemi ini sudah berlalu 7 bulan dan sudah akan memasuki bulan yang ke-8 kelatihannya, insyaallah, dan kita tidak tahu akhir dan ujung dari pandemi ini kemana dan kapan. Suasana betul-betul tidak mampu kita prediksi sama sekali. Di tengah berbagai macam isu yang selalu muncul berganti setiap waktunya dan setiap saatnya, moga-moga kita adalah orang yang pandai untuk mengkaitkan pandemi ini kepada Allah. Yang kedua, pandai mengambil hikmah. Kalaupun kita tidak mampu mengambil hikmah, setidaknya ada 2 perenungan yang kita lakukan. Mungkin Allah sulitkan kita supaya Allah itu memantaskan kita untuk mendapatkan pahala kesabaran. Kalau semuanya dimudahkan kepada kita, dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Kemudian yang kedua, dengan adanya pandemi ini hikmahnya adalah supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana. Akhirnya karena kita tidak pernah keluar gitu, makan di halaman sama anak-anak sudah senang betul. Main hujan-hujanan sama anak sudah senang betul. Karena terkadang Allah berikan kesulitan supaya konsep bahagia kita menjadi lebih sederhana. Apa yang kita lakukan di tengah pandemi ini untuk membentuk pola pikir yang positif? Satu, mintalah kecukupan kepada Allah. Yang kedua, ridhoi apa yang Allah tutup di tengah pandemi ini. Tapi mintalah kepada Allah supaya dibukakan pintu-pintu yang lain untuk mengganti beberapa pintu yang ditutup oleh Allah. Karena sifat rahmatnya Allah, kalau menutup satu pintu, Allah membuka pintu-pintu yang lain. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan petunjuknya kepada perkara yang Allah ridhai dan Allah cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.